klarifikasi itu kita membahas topik yang bersangkutan. Contohnya begini ya. Saya ada kasus ini. Anggap saja kasus ini saya sama si A, ya. Kasus saya sama si A, dia menuduh saya maling kambing, ya. Saya harus mengklarifikasi tentang maling kambing, bukan saya mengklarifikasi tentang maling gorengan. Makanya nggak akan ketemu titiknya, masalahnya nggak akan selesai. Jadi kalau mau mengklarifikasi sesuai topik pembahasan. Tapi di sini saya membantu Mbak Naya kalau mengklarifikasi itu sesuai dengan topik apa yang pengen dibuktikan. Ya. Sebenarnya kita ada 5 permintaan sih. 5 aja. Ya. 5 aja. Kita tidak menghina silat, tidak. Bisakah Mbak Cynthia Chandranaya memukul Duren sama batu-batu sandarannya pecah? Itu harus dibuktikan. Yang kedua, Master Agus, saya mau lihat handstand dengan 1 jari. Tendang tembok sampai hancur. Tunggu dulu, Cynthia. Ada push up 1 jari kita pengen lihat. Udah siap. Iya. Kan udah tahu nih, Iya. 1 jari kita udah datang. Iya. Siapin dulu lah siapin jarinya. jarinya. Jadi- Jangan karena melakukan hal yang tidak baik jadi cedera, jangan. Ya, Siapin tuh jari. Nah, Bung Mustadi akan menjelaskan tantangan ultimate-nya. Usus, jangan. Takut. Sparring cuy. Klaim tentang golok siluman. Anjir. Wortel ditempel di tiang, ditebas, tiangnya nggak putus, tapi wortelnya putus. Wah. Itu luar biasa. Itu harus dibuktikan depan mata kita. Wortelnya kita beli, tiangnya kita yang pilih. Dengan video selantang ini juga kita masih dikata-katain doang, nggak ada tindakan. Ya berarti kita tahu lah keabsahan publik. pembodohan publik Kalau yang nggak bisa buktiin itu pembodohan publik. nah itu Jelas. dia. Salam OS 321 OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sekarang semakin panas, semakin ramai, dan ini membahas tentang Mbak Naya ya. Di sini juga akan saya jelaskan juga kalau seperti ini nggak akan selesai masalahnya ya. Jadi mungkin para youtuber juga harus bantu menjelaskan bagaimana sih supaya masalah ini cepat selesai. Nah, Mbak Naya sudah mengklarifikasi versi Mbak Naya. Kalau menurut saya Mbak ya, ini bukan klarifikasi namanya, tetapi membahas yang lain. Ya, Mbak Naya menceritakan di live-nya tentang video MMA dia. Oke ya, ceritakan versi Mbak Naya. Sebenarnya yang diminta netizen atau MMA itu bukan klarifikasi seperti itu, tetapi pembuktian. Oke, itu nanti ya. Di sini saya banyak catatan mungkin karena banyak yang mau dibahas ya. Banyak yang mau dibahas, dan Mbak Naya membahas tentang Mas Suwardi ya. Katanya di sini mereka tidak mau ribut lah, anggaplah ya, tidak mau ribut, makanya mereka tidak mau membuat video klarifikasi atau video apalah menjawab tentang pembahasan Mas Suwardi. Nah, ini kayaknya salah Mbak ya. Karena waktu itu Mbak Naya mengupload video di Instagram tentang harimau dan hiu. Nah, harimau dan hiu itu adalah pembahasan di YouTube-nya Mas Suwardi ya, yang dimana saya sendiri juga mereact video tersebut. Ya, saya sendiri mereact. Sebenarnya pembahasan harimau dan hiu itu adalah Mas Suwardi sini itu sudah menjelaskan dengan sangat baik dan mungkin membela Mbak Naya juga. Penjelasan harimau dan hiu itu adalah masuk akal loh. Harimau itu jagoan, hiu itu jagoan, tapi jagoan pada bidangnya masing-masing. Ya, harimau jagonya di darat, hiu jagonya di air atau di laut. Ya, jadi ini jago. Harimau ini jago kalau dia di darat, tapi kalau harimau masuk di laut, habis dimakan hiu. Begitupun juga hiu jago di laut, tapi pada saat hiu ke darat, habis dimakan harimau. Maksudnya apa? Maksudnya Mas Suwardi dan Mas Panji Adimas menjelaskan hiu harimau ini seperti MMA dan pencak silat. Di sini mereka tidak mengkucilkan MMA dan pencak silat. Ya. Anggap saja harimau itu adalah MMA. Ya. Hiu itu adalah pencak silat. Ya. MMA harimau. MMA akan hebat, akan jago pada saat di pertandingan MMA.
dia bebas melakukan gerakan apa saja, ya, gerakan memukul kepala bebas lah, bebas. Pencak silat begitu juga akan hebat pada pertandingan pencak silat. Kalau hiu ke darat, anggap saja pencak silat bertanding ke MMA, ya bingung pencak silat yang tadinya mereka tidak boleh menyerang kepala, ya. Ini atletnya ya, tidak boleh menyerang kepala, tiba-tiba disuruh bertandingnya bebas menyerang kepala, ada kuncian bawah, ada kuncian di leher, itu bebas ya. Atletnya bingung, kecuali memang sudah latihan. Begitupun juga MMA, pada saat fighter MMA atau juara lah, juara-juara MMA bertanding di pencak silat, dia akan kebingungan juga. Kenapa? Ya, para juara MMA pada saat pertandingan MMA dia boleh menyerangnya bebas, tapi pada saat pencak silat nggak boleh nyerang kepala, nggak boleh serang dikunci-kunci bawah ya. Nah, mereka juga akan kesulitan di situ juga. Makanya pembahasan Mas Wardi adalah harimau dan hiu. Mereka itu hebat pada bidang masing-masing. Tetapi Mbak Naya menyimpulkannya lain, padahal Mas Wardi itu sudah menolong loh. Menolong Mbak Naya. Oke ya, clear masalah harimau dan hiu. Aku lihat lagi. Nah, masalah ini juga ya sudah sampai ke Om Deddy Kobuzer. Nah, jadi sebenarnya aduh gimana ya? Nggak enak loh Mbak ya. Sampai ke Om Deddy malah tambah viral. Sebenarnya kasihan. Saya melihat konten yang Mbak Naya itu bagus-bagus, cuman memang kita harus mengakui. Saya mengakui Mbak Naya itu bagus loh. Bagus. Ya, cuman ada beberapa konten yang terlalu dilebihkan, dan dilebihkan itu itulah yang butuh pengakuan oleh orang lain ya. Dan saya pernah mereact Mbak Naya bagus ya. Terus mungkin nanti ada yang bilang begini, kan videonya udah lama, kenapa tidak dibahas lama? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Semenjak masalah dengan MMA mungkin tadinya membahas tentang MMA, tetapi setelah dikepoin oleh MMA, kok videonya nih ada yang aneh loh. Ternyata dijelaskan ya, sampai ada yang membongkar editannya, dan itu masuk akal. Seperti misalkan golok siluman, memecah jarak jauh, iya ya, kalau dipikir-pikir gak masuk akal juga ya. Kalau saya sih misalkan mukul dengan sentuhan, saya sih masih masuk akal ya. Dan saya percaya kalau Mbak Naya bisa menendang beton, menendang besi ya. Tetapi yang mereka tidak percaya adalah menendang sampai hancur kan tulang PS beton. Nah, itu luar biasa sekali. Tetapi kalau memukul bata, itu saya ya percaya. Nanti ada orang lain yang bilang, bagaimana sih bisa memecahkan bata sampai berapa itu? Nah, itu sebenarnya ada triknya, saya juga mengerti. Cuman jangan sampai kita tuh melebih-lebihkan yang memang nggak masuk akal. Terus apakah yang nggak masuk akal itu tidak ada? Jawabannya adalah ada. Seperti apa? Seperti debus. Ya, debus mungkin disayat-sayat, ya ada yang kebal ya. Ada juga saya pernah melihat pada saat digosok keluar asap ya, mungkin panas. Saya juga pernah ini saya real ya. Saya pernah dipegang di lutut saya waktu itu, dan saya ngerasa kepanasan sekali di tangannya itu, nggak tahu kayak dibakar ya. Dan itu memang nyata, nggak masuk akal tapi nyata. Nah, gimana sih kita bisa melihat itu benar atau tidak? Dengan pembuktian tadi ya. Tapi kalau kita cuma lewat video, mungkin ada yang percaya atau tidak, itu hak mereka. Nah, itu hak mereka. Dan kalau kita menurut kita benar, kita nggak perlu takut ya. Kalau menurut kita ini memang real kok, ya kita harus membuktikan. Terus juga yang sangat sedih adalah kenapa pada saat live, pada saat datang ke kantor polisi, yang datang malah pengacaranya. Padahal kan iya, mestinya tuh yang bersangkutan yang datang, jangan yang diwakilkan. Karena yang bermasalah siapa? Loh, ini mereka tuh datang itu sebenarnya sudah mempermudah timnya Mbak Naya. Kenapa kata saya mempermudah ya? Karena kalau kalian menganggap benar, kalian mereka mau datang sini, aku harus pembuktian sama mereka. Ini saya anggap sudah mempermudah Mbak Naya untuk membuktikan. Karena Mbak Naya nggak perlu repot-repot datang ke Jakarta untuk membuktikan kepada tim MMA. Terus ada yang bilang tadi tuh, siapa, Mas Rido kalau nggak salah ya,
bilang pokoknya ini, mereka tuh datang tuh udah rame-rame, udah ya banyak ngata-ngatain seperti itu. Loh, saya nih semakin saya diremehkan, semakin saya direndahkan ya. Dan mereka datang ingin melihat saya. Kalau saya menganggap diri saya benar, seneng saya nih. Seneng pengen apa? Pengen membuktikan, pengen menutup omongan orang tuh kalau yang diomongin mereka itu salah. Saya benar loh, dan saya tidak pernah takut. Ya. Makanya tadi ini adalah mempermudah kalian sebenarnya. Kita membuat konten ada pro dan kontra. Sama seperti saya juga, Mbak. Jangankan konten seperti Mbak Naya, konten seperti saya nih, tutorial teknik aja itu ada pro dan kontra. Tetapi saya siap menjelaskan. Siap menjelaskan kenapa? Misalkan begini, saya menjelaskan tutorial teknik. Ada yang bilang juga, misalkan orang PSHT, itu kok teknik-teknik PSHT di-sharein. Nah, di sini saya berani menjelaskan. Kalau yang saya share itu adalah teknik, bukan jurus, bukan tentang suatu yang sakral dalam PSHT. Kalau teknik, semua perguruan itu sama. Teknik ya, teknik. Kenapa sama? Karena begini, misalkan saya pelatih ya, sebagai pelatih IPSI. Kalau saya tidak boleh memberi materi teknik kepada perguruan lain, ya gimana mau berkembangnya anggota IPSI yang saya bawa? Sedangkan saya misalkan saya tidak boleh memberi teknik pada perguruan lain, saya harus membina perguruan saya saja. Tetapi pada saat saya membawa IPSI, misalkan Kota Palembang, IPSI Kota Palembang, ternyata tidak ada atlet PSHT, terus bagaimana saya? Apakah saya diam saja sebagai pelatih, tidak memberikan teknik yang saya tahu? Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi teknik bersifatnya umum dan saya berani menjelaskan. Ya, saya juga misalkan membuat konten nggak sembarangan aja gitu loh. Jadi saya sudah pikirkan juga matang-matang. Jadi saya siap, kalaupun konten saya salah, saya siap mengklarifikasi dan mengklarifikasi juga ya. Mengklarifikasi itu apa yang orang mau, Mbak, bukan apa yang kita mau. Namanya orang kalau tidak percaya sama kita membuktikan pada orang itu yang orang itu tidak percaya. Bukan pada saat bertemu. Ini pada saat bertemu itu juga diwakilkan, bukan Mbak Naya yang datang dan Master Agus. Ya. Mestinya yang datang adalah yang bersangkutan, bukan yang diwakilkan. Itu pun Mbak Naya pengennya menendang beton dan besi. Jujur ya, saya percaya Mbak Naya bisa menendang beton dan besi kopong. Ya, besi kopong. Tapi yang diminta MMA itu bukan itu. Ada 5 tantangan ya, 5 tantangan di channel YouTube-nya Bang Teo. Nah, mungkin itu pun sudah lama dan mungkin Mbak Naya udah nonton, mungkin udah harus dipersiapkan. Tapi Mbak Naya bilang, bukan Mbak Naya, perwakilannya bilang kalau itu tidak siap. Ya kan kata Mbak Naya sendiri, kalau kita tuh harus selalu siap. Kalau kita tidak siap, kita bakal digoreng orang. Nah, di sini bukan maksud saya mau menjatuhkan ya, tapi di sini saya membantu Mbak Naya kalau mengklarifikasi itu sesuai dengan topik apa yang pengen dibuktikan ya. Nah, 5 pembuktian itu ada di kontennya Bang Teo, seperti mecahkan durian sama batu-batunya ya, mecahkan durian sama batu kali. Durian itu sudah dibawa loh oleh tim MMA, mereka yang menyiapkan durian sama batu kali. Yang kedua, Kak Agus handstand 1 jari. Handstand 1 jari. Ya. Yang ketiga, push up 1 jari, itu Mbak Naya ya. Nah, Mbak Naya ini termasuk cewek yang kuat. Ini saya jujur, cewek yang kuat. 2 jari, saya percaya, kita percaya Mbak Naya bisa push up 2 jari. Percaya kita kok. Tapi yang diminta itu adalah 1 jari, karena Mbak Naya membuat konten push up 1 jari dan posisinya itu memang sedikit mengganjal ya. Kalau kita push up itu mungkin neken gini ya, tuh ketekan, tapi kan seperti ini. Nah, mungkin itulah yang dibahas MMA. Mungkin kalau pakai jempol lebih kuat ya kalau pakai jempol ya, push up 1 jarinya gitu kan. Apakah bisa? Ya tidak tahu, balik lagi ke Mbak Naya gitu kan. Terus yang keempat, nendang beton sampai hancur. Nah, itu kan Mbak Naya ada menendang beton. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi permintaan dari tim MMA. Yang kelima, sparring. Kenapa sparring? Karena kan di Mbak Naya selalu menang, selalu hebat, dan bisa melawan 40 orang ya. Mbak Naya bisa melawan 40 orang, 5 mati dan cedera segala macam, dan Kak Agus bisa melawan 200 orang. Tuh. Nah, kenapa? Terus ada yang bilang juga
tadi di live mereka tuh datang rame-rame gitu loh. Sedangkan loh, kenapa mesti takut mereka datang rame-rame? Toh juga ada polisi yang menengahi di sana. Kenapa bawa polisi? Supaya tidak terjadi kericuhan. Ada penengahnya. Ada penengahnya ya. Dan juga mereka tuh berapa sih? Nggak sampai 20-an kali tim MMA-nya tuh. Ya nggak sampai puluhan lah, nggak sampai 20-an. Di bawah 20 ya mereka itu datang. Sedangkan beliau, Mbak Naya, Master Agus itu udah bisa melawan ya. Ini bukan mengalahkan ya. Aku bilang melawan ya. Nanti dibilang aku mengalahkan. Melawan 200 itu kan sudah banyak. Itu banyak sekali energi yang dikeluarkan melawan orang 200 ya. Saya saja nih kalau misalkan sparring dikeroyok, misalkan dikeroyok orang 3, orang 4 ya, orang 7, itu aja dengan kapasitas siswa. Kalau dikeroyok sesama orang seperti saya, mati saya. Dengan teknik sama seperti saya, 2 aja paling maksimal. Itu aja mungkin bertahan sampai cuman mungkin 3 menit, udah capek banget saya ini dikeroyok orang segitu, apalagi orang banyak. Dan menurut saya, kalian nggak perlu takut dengan tim MMA ini ya. Dengan tim MMA ini ya nggak perlu takut. Bukan malah perwakilannya yang menjelaskan begitu. Inilah yang harus diklarifikasi sebenarnya, bukan membahas topik yang beda. Klarifikasi itu kita membahas topik yang bersangkutan. Contohnya begini ya, saya ada kasus ini, anggap saja kasus ini saya sama si A ya. Kasus saya sama si A, dia menuduh saya maling kambing ya. Saya harus mengklarifikasi tentang maling kambing, bukan saya mengklarifikasi tentang maling gorengan. Makanya nggak akan ketemu titiknya, masalahnya nggak akan selesai. Jadi kalau mau mengklarifikasi sesuai topik pembahasan, begitu ya. MMA nggak akan lagi mau ke Lampung, karena mereka kemarin sudah membuktikan. Dan dia sudah menjelaskan, kalau mereka sudah datang ke Lampung ya, tantangan terbuka itu, sudah datang ke Lampung, tetapi tidak ada pembuktian, maka ini disebut pembodohan publik. Makanya ada hashtag pembodohan publik. Itu bukan saya yang ngomong ya, tapi di kontennya Bang Theo. Dengan video selantang ini juga kita masih dikata-katain doang, nggak ada tindakan. Ya berarti kita tahu lah keabsahan publik. pembodohan publik. Kalau yang nggak bisa buktiin itu pembodohan publik. Nah itu dia. Jujur saya mereact Mbak Naya ya karena saya bangga sama Mbak Naya. Cuman itu tadi, kalau ada yang bilang kenapa nggak dari dulu? Ya karena MMA sudah membahas beberapa konten-konten Mbak Naya. Kalau dipikir juga pembahasan MMA ini masuk akal juga. Terus kita harus percaya mana, Mbak Naya atau MMA? Jawabannya satu, ada pada tim Mbak Naya. Harus pembuktian. Ya, ingat, pembuktian. Pembuktian itulah tadi, harus membuktikan apa yang diminta tadi dengan tim MMA dan publik. Anggap saja tim MMA itu adalah perwakilan seluruh netizen, subscribernya Mbak Naya. Nah, jadi saya ini melihat, waduh, kok hatersnya, unlike-nya itu semakin banyak ya. Kalau mau selesai, klarifikasilah sesuai pembahasan, ya Mbak ya. Nah, mungkin ini pembahasan yang terakhir ya. Pembahasan terakhir ini adalah ini mungkin yang harus dibuktikan juga, dibuktikan dari ucapan-ucapan Mbak Naya tentang konten Mbak Naya. Konten kita tuh memang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang film, orang nggak akan pembahasan ini pembodohan publik. Orang tahu kok ini film ya. Kalau memang film, nggak mungkin orang pembodohan publik bilangnya. Karena ya memang film, mengada-ada ya. Jadi ceritanya tuh belum tentu real kalau film. Nah kalau bela diri ya, yang mungkin kata orang nggak masuk akal, terus kalian bilang ini bener loh, ini nggak bohong, nggak edit, beneran ini, tapi orang nggak percaya. Nah kalian memang harus membuktikan tadi ya. Jadi kalau memang film, orang nggak akan nggak akan bilang ini. Terus ada juga yang bilang itu loh di film banyak yang bohong, apa nggak dibilang pembodohan publik? Ya beda lagi tuh ranahnya, film ya film, bela diri ya bela diri, sulap namanya sulap juga trik juga. Jadi kita nggak akan bilang sulap itu pembodohan publik. Ya memang sulap adalah trik, tapi kalau pencak silat adalah real, silat is real ya, silat is real. Nah
Di Mbak Naya ini, timnya itu memang luar biasa sekali di pembahasannya Mbak Naya ya. Di pembahasan Mbak Naya itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena di sini juga yang pengen dibuktikan MMA ya. Jadi saya ini memang jarang menonton sampai full. Misalkan semua konten Mbak Naya tuh nggak saya tonton ya, karena saya punya kesibukan masing-masing. Mungkin pada saat waktu senggang saya buka, kalau kelihat saya tonton ya, kalau nggak kelihat ya karena saya memang punya kesibukan. Kalau di Palembang itu dari pagi sampai malam kesibukan saya itu ya. Padahal bukan saya sok sibuk, ini memang jujur ya, jujur. Ini di pembahasan Mbak Naya ini, si Rido itu bisa mengangkat beban 300 kilo ya, bisa lari berapa ya, 3 jam kalau nggak salah, 3 jam non-stop ya. Terus juga tendangan Mbak Naya itu 2 ton. Waduh, kalau nendang 2 ton ini memang hancur sih sebenarnya, memang kalau betonnya 2 ton lah, apalagi orang bisa remuk. Dan juga ada yang bilang Rido itu, Mbak Naya bilang Rido itu dan 4 itu di komentar, apakah benar dan 4 si Rido ini ya, nggak tahu saya ya. Pokoknya yang bisa membuktikan itu adalah kalian sendiri dan Kak Agus ya. Kak Agus ada melompat 4 meter ya. Menurut saya ini adalah suatu prestasi yang luar biasa sekali ya. Kalian ini bisa jadi juara olimpiade semua loh, mengharumkan negara ya. Terus juga bonusnya gede ya. Bonusnya gede. Omong kosong lah kalau kita tuh tidak butuh uang ya, omong kosong lah, tidak butuh uang. Jadi jangan bilang aku nggak mau ikut pencak silat, aku tidak mau mencari uang dari pertarungan, tetapi buat konten YouTube ya sama aja. Ya, kita tidak munafik ya, tapi kita membuat konten yang mengedukasi, yang memang menginspirasi. Nah, jadi menurut saya memang luar biasa sekali ya mereka ini ya, ini bisa juara olimpiade dan rekor dunia, rekor muri, bahkan rekor dunia ya. Kenapa? Seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi ya. Tendangan 2 ton. Terus mengangkat beban 300 kilo, lari 3 jam, bukan atletik ya, kalau atletik nggak masalah. Apalagi ya, lompat 4 meter, ini rekor sekali loh, rekor banget ya. Dan tambah lagi rekor dunia, melawan orang 200 ya, boleh sosok nggak ini? Melawan orang 200 itu bisa masuk rekor muri loh. Jadi belum ada orang bisa melawan orang 200 itu. Gimana ya, kampungnya rame banget kayaknya, rame banget berarti kampungnya itu. Melawan orang 40 aja itu mungkin rekor juga tuh untuk wanita ya. Jadi udah rekor muri, rekor dunia juga. Jadi saya bangga yang pernah datang ke Mbak Naya. Kalau memang ini real ya, real, saya bangga sekali sama beliau. Nah, dari beberapa prestasi tadi ya, cuman satu yang katanya ada pembuktian. Ada suatu oknum yang bilang kalau dia sudah melihat Kak Agus lompat 4 meter ya. Ada yang bilang Kak Agus 4 meter. Gimana ya melihat melompat sambil mengukur ya. Jadi bisa tahu dia 4 meter itu apakah diukur pakai meteran atau cuman mengada-ada ya. Jadi 4 meter itu mungkin seplafon ya, seatap. Kalau menurut saya tinggi sekali lompatan itu ya. Mungkin bukan lompatan, kalau sudah 4 meter itu terbang kali ya, terbang. Ini bukan saya menghina ya, tapi saya menjelaskan secara yang logika ya. Lompat 4 meter itu terbang, dan itu bisa jadi rekor juga, luar biasa ya. Rekor muri, rekor dunia, juara olimpiade. Pelompat dunia aja itu nggak sampai lompatannya 4 meter ya, nggak sampai, lompatnya tinggi banget ya, terbang kayaknya. Terus juga kita aja, Mas Eko aja angkatannya tuh badan segitu aja nggak sampai 300 kilo ya. Jadi luar biasa, ini udah bisa rekor dunia loh ya. Tendangan 2 ton itu keras banget, nggak perlu butuh traktor lagi, luar biasa. Jadi sebenarnya tim kalian itu adalah tim yang berprestasi, tetapi harus dibuktikan, Mbak, mas-mas di sana ya. Saya Denny Aprisani siap membantu mengklarifikasi kalau sudah dibuktikan secara live dengan tim MMA ya. Saya siap membuat video lagi bahwa Mbak Naya itu memang luar biasa.
Atau kalaupun tidak bisa membuktikan, setidaknya membuat video, mohon maaf kalau video kita itu memang benar bohong, benar ditambah-tambah ya. Dan perlu kalian ketahui juga, di video Mbak Naya itu tidak semuanya itu bohong. Ada yang real, cuman kadang juga ada yang ditambah-tambahkan, mungkin dari sound efeknya, kecepatannya itu ada, cuman ada yang real juga, bukan semuanya editan ya. Ada yang real cuma ditambah-tambahkan saja seperti itu. Tidak semuanya sih, cuman yang dimana Bang Ganjal, Mbak Naya harus membuktikan. Saya dukung kok, saya dukung untuk sebuah pembuktian supaya masalah ini selesai ya. Terima kasih buat semuanya, semoga pembahasan ini bisa membuka pola pikir kita. Kasihan buat Mbak Naya, Mbak, kadang kita tuh memang gini ya, ini juga pernah diucapkan Mbak Naya, bumi itu selalu berputar ya, roda selalu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan mungkin kita bisa ke atas lagi. Dan satu hal lagi ya, jika ada masalah pada diri kita, itu ada dua, satu ujian, satu azab ya. Azab adalah pada saat orang yang memang mendustai atau berbohong ya, membuat suatu kejahatan lah, itu azab. Tapi ujian kalau kita bisa melewatinya, kita bisa naik tingkat, roda tadi yang dari bawah berputar lagi. Jadi ingat, ada dua, ujian dan azab. Cobaan tadi ada ujian dan azab. Tinggal tadi, kalau berdiam sendiri tidak akan jadi ujian dan tidak akan naik tingkat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Bye bye.